Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Anissa Lutfia Zahron dari kelas KPI 1E, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, ingin menjelaskan tentang dasar ilmu komunikasi. Yang pertama, definisi komunikasi menurut para ahli. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia dengan tujuan saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, menurut Ross, komunikasi adalah suatu kegiatan menyortir, memilih, dan mengirim simbol-simbol guna membantu indera pendengaran guna mendapatkan makna atau respon pikiran dari maksud komunikasi. Yang ketiga, menurut Wenbrook dan Wilmot, komunikasi adalah upaya untuk memperoleh makna. Jadi, komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan melalui saluran dan menghasilkan efek atau feedback. Komponen-komponen komunikasi. Komponen-komponen komunikasi itu ada 6. Yang pertama, komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan atau informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, saluran atau sarana media untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, komunikan, orang yang menerima pesan. Yang kelima, feedback, umpan balik atau respon. Yang keenam, noise atau gangguan. Nah, noise atau gangguan ini bisa disebabkan karena usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan pendapatan. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Yang keempat, fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial yang pertama untuk pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah persepsi kita tentang diri kita sendiri, dan itu hanya dapat diperoleh dengan informasi yang diberikan oleh orang lain. Komunikasi dengan orang lain mengajarkan kita tidak hanya tentang siapa kita, tapi juga tentang bagaimana perasaan kita tentang siapa kita. Yang kedua, untuk pernyataan eksistensi diri. Orang-orang berkomunikasi untuk menunjukkan keberadaan mereka. Ini dikenal sebagai aktualisasi diri atau lebih tepatnya penegasan eksistensi diri. Untuk kelangsungan hidup, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa jika tidak berkomunikasi. We can't not communicate. Paul Watzlawick. Yang kedua ada fungsi komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi memungkinkan kita untuk mengekspresikan perasaan kita. Emosi ini terutama diekspresikan melalui isyarat nonverbal. Kasih sayang, perhatian, kerinduan, isyar. Simpati, kegembiraan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, dan kebencian semuanya dapat diungkapkan secara verbal, tetapi perilaku nonverbal bisa lebih ekspresif. Contohnya, seseorang yang bersedih menyalurkan kesedihannya dengan menangis dan berdiam, atau seseorang yang senang menyalurkan rasa senangnya dengan tersenyum dan tertawa. Yang ketiga ada fungsi komunikasi ritual. Pola komunikasi berdasarkan ritual adalah di mana setiap orang berkomunikasi dan berkumpul bersama. Menurut Radford, pola komunikasi dalam perspektif ritual bukanlah bahwa pengirim menyampaikan pesan pada penerima, melainkan bahwa setiap orang terlibat bersama persekutuan dan pertemuan. Yang lebih penting dari segi ritual adalah kekompakan masyarakat dalam melakukan doa, nyanyian, dan upacara. Yang terakhir ada fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental memiliki berbagai fungsi umum, termasuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap,
memotivasi tindakan, dan menghibur. Komunikasi sebagai alat digunakan tidak hanya untuk membentuk dan membangun hubungan, tetapi juga untuk menghancurkan. Terus di sini ada prinsip-prinsip komunikasi. Nah, prinsip komunikasi itu ada 12. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik, yaitu proses penyampaian dan pertukaran simbol, tanda atau gambar dari komunikator ke komunikan, dikenal sebagai komunikasi. Karena simbol atau lambang digunakan untuk menunjukkan apapun tergantung pada kesepakatan kelompok. Prinsip kedua, setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Ini menunjukkan bahwa setiap pesan nonverbal, khususnya perilaku manusia, dapat dipandang sebagai stimulan bagi orang lain. Bahkan, ketika seseorang sedang tidak mood untuk berkomunikasi, gerak tubuh dan ekspresi wajah dapat dibaca oleh orang lain. Prinsip ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa tiap pesan komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi dilihat dari isi pesannya, sedangkan dimensi hubungan terlihat dari cara seseorang mengatakan pesannya. Prinsip keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya, komunikasi bisa terjalin dari peristiwa yang tidak disengaja sama sekali, hingga bentuk komunikasi yang sudah direncanakan dan disadari. Kesengajaan bukan syarat terjadinya komunikasi. Meskipun seseorang tidak berniat menyampaikan pesan, namun perilaku orang tersebut bisa ditafsirkan orang lain. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan yang dikirim komunikator, baik secara verbal maupun nonverbal, disesuaikan dengan konteks tempat, ruang, dan waktu. Tempat berarti di mana proses terjadinya komunikasi. Prinsip keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya, komunikasi memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicaranya, sehingga sikap yang akan dilakukan harus diprediksi terlebih dahulu. Adanya prediksi membuat orang lebih nyaman dan tenang dalam berkomunikasi. Prinsip ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Sistem internal dan eksternal mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Sistem internal adalah segala hal yang dibawa dalam berkomunikasi. Sementara sistem eksternal merupakan situasi lingkungan. Kedua sistem ini mencakup faktor latar belakang budaya, nilai adat, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Prinsip 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang seperti suku dan pendidikan akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi karena kedua belah pihak memiliki makna yang sama terhadap simbol yang saling dipertukarkan. Prinsip ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya, komunikasi melibatkan respon sebagai bukti bahwa pesan telah dikirimkan, diterima, serta dimengerti. Sehingga proses komunikasi bersifat non-sekuensial atau dalam artian tidak berlangsung satu arah. Prinsip 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi adalah proses berkelanjutan yang mana tiap peserta komunikasi saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Hal ini terlihat dari proses penyampaian dan penerimaan pesan. Prinsip ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Tiap orang yang berkomunikasi tidak bisa mengontrol dampak yang timbul akibat pesan yang dikirimkan. Pesan yang telah disampaikan tidak bisa dikendalikan atau dibandingkan pengaruhnya oleh komunikator. Prinsip 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa komunikasi bukan satu-satunya solusi penyemecah masalah, karena komunikasi hanyalah salah satu faktor pendukung dalam penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya ada
Hambatan-hambatan komunikasi. Hambatan-hambatan komunikasi ini meliputi hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif. Semantik terutama berkaitan dengan ekspresi, ide melalui bahasa dan kata-kata. Salah tafsir atau kesalahpahaman dalam menangkap makna yang dikirim oleh komunikator atau komunikan dianggap sebagai hambatan semantik dalam proses komunikasi. Lalu ada hambatan teknis. Hambatan teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sarana-prasarana yang dilakukan dalam komunikasi, teknik dan metode berkomunikasi tidak sesuai, dan kondisi fisik tidak memungkinkan. Terus ada hambatan manusiawi. Hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusiawi seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, dan lain sebagainya. Lalu ada persepsi komunikasi. Nah, persepsi adalah titik di mana seseorang atau kelompok mengenali dan memahami lingkungan mereka menggunakan panca indera. Komunikasi didasarkan pada persepsi. Jika seseorang memiliki persepsi yang salah, proses komunikasi sangat mungkin menjadi tidak produktif. Kesamaan pandangan atau persepsi merupakan aspek penting dalam komunikasi yang baik. Jenis-jenis persepsi. Yang pertama ada persepsi objek. Sesuai namanya, persepsi objek akan merespon melalui simbol-simbol fisik yang tidak bergerak dan merespon sesuatu dari luar diri. Faktor-faktor berikut mempengaruhi persepsi objek. Yang pertama, latar belakang pengalaman. Yang kedua, konteks budaya. Yang ketiga, landasan psikologis. Yang keempat, nilai, keyakinan, dan harapan sejak kecil. Yang kelima, keadaan sebenarnya dari panca indera. Yang kedua, ada persepsi sosial. Persepsi sosial akan merespon dengan menggunakan isyarat verbal dan nonverbal. Pandangan ini lebih berhasil dalam penyampaiannya, namun mencakup berbagai faktor seperti perasaan, alasan, dan harapan. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada latar belakang budaya. Budaya mempengaruhi persepsi ini. Sistem nilai kita mempengaruhi bagaimana kita memandang pesan, objek, atau lingkungan. Semakin lebar kesenjangan budaya, semakin besar perbedaan persepsinya. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Setiap orang memiliki pengalaman masa lalu tentang apa yang dibicarakan. Semakin besar keintiman antara objek dan audiens, semakin banyak pengalaman yang Anda miliki. Informasi lain seperti berita dan peristiwa yang menyerang sesuatu juga dapat memperkuat ingatan sebelumnya. Yang ketiga, nilai yang dianut. Setiap orang memiliki nilai-nilai yang mereka junjung tinggi seperti kepercayaan dan kepuasan. Nilai ini terkait langsung dengan sumber normatif lingkungan. Terus ada kegagalan persepsi. Nah, kegagalan persepsi itu disebabkan oleh 5 sebab. Yang pertama, kesalahan atribusi. Yang kedua, efek halo. Yang ketiga, stereotip. Yang keempat, prasangka. Yang kelima, culture shock. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang melibatkan kata-kata. Jenis komunikasi verbal yang paling umum digunakan dalam hubungan manusia untuk menyampaikan sentimen, emosi, pikiran, ide, fakta, data, dan informasi, serta untuk menjelaskannya, bertukar perasaan dan pikiran, berdebat satu sama lain, dan bertengkar satu sama lain. Unsur-unsur komunikasi verbal. Yang pertama ada kata, dan yang kedua ada bahasa. Komunikasi high contact and low contact. High contact, jenis komunikasi di mana sebagian besar informasi hanya diketahui oleh pemilik dan hanya sebagian kecil yang dibagikan dengan orang lain sebagai pesan. Dengan kata lain, selama pertemuan hampir tidak banyak informasi yang diberikan. Yang kedua, low contact, jenis komunikasi di mana jumlah informasi yang akan disampaikan lebih besar atau banyak. Dalam komunikasi low contact, pesan verbal mengandung banyak informasi. Komunikasi nonverbal.
Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Misalnya, geleng-geleng sebagai tanda tidak bisa atau tidak mau. Komunikasi ini tidak memiliki kerangka kerja reguler seperti bahasa, melainkan bergantung pada interpretasi dan logika untuk memungkinkan orang memahami orang lain tanpa bicara. Fungsi komunikasi verbal yang pertama, mengulangi pesan yang sudah tersampaikan secara lisan. Misalnya, mengganggukan kepala saat mengatakan iya dan menggelengkan kepala saat menyatakan tidak. Yang kedua, menggantikan lambang-lambang verbal seperti menggoyangkan tangan untuk menolak. Yang ketiga, menolak pesan verbal seperti mengatakan cantik ketika dimintai komentar mengenai sepatu yang dibeli pacarnya sambil matanya terpaku pada handphone. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal biasanya menggunakan kata-kata atau bahasa dalam penyampaiannya, sedangkan komunikasi nonverbal biasanya menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.